Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita membahas khusus mengenai pengaturan makanan atau gizi selama bulan puasa. Apakah itu waktu berbuka atau waktu pun sahur. Kita akan diskusikan bersama pakarnya, yaitu Profesor Dr. Dina Kemalasari, MS, spesialis gizi klinik. Assalamualaikum Prof. Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Iya, ketika bulan Ramadan ini tentu para ibu-ibu sudah sibuk menyiapkan segala sesuatunya untuk menu bulan Ramadan. Nah, ini masyarakat sudah banyak bertanya-tanya juga nih, bagaimana nutrisi sebetulnya yang dibutuhkan selama Ramadan dan bagaimana mengaturnya ini? Silakan Prof. Dina. Ya, terima kasih Prof. Del. Jadi dalam menghadapi bulan Ramadan yang sekarang kita jalani ini, tentunya kita perlu mempersiapkan diri. Nah, dalam hal ini yang pertama sekali kita harus mengetahui dulu kondisi tubuh kita, gitu Prof. Jadi oke nggak? Dari segi nutrisinya ya kita harus timbang-timbang dulu berat badan kita. Biasanya orang berpikir ya kalau bulan puasa pasti waktu selesai bulan Ramadan pasti maunya tuh kurus. Tapi tentunya tidak demikian. Biasanya justru sebaliknya. Oh iya. Habis bulan Ramadan itu biasanya justru makin naik berat badannya. Iya. Jadi kita harus ada istilahnya itu bagaimana kita mengatur pola makan kita supaya kita bisa juga bulan Ramadan ini jadi berkah buat kita, kemudian berat badan kita pun bisa terjaga. Itu Prof. Ya, jadi bagaimana ini? Apa ada kiat-kiat menu-menu khusus enggak? Misalnya waktu berbuka apa saja atau sahur apa saja? Silakan Prof. Ya, ya betul-betul sekali Prof. Jadi Prof, kita itu kan ada perbedaan sebelum puasa sama selama saat puasa ini. Kalau dia sebelum puasa itu tentunya kita minimal 3 kali makan sehari, itu makan besar dengan 2 makan kecil tentunya di sela-selanya. Tetapi di saat berpuasa kita sangat terbatas sekali. Kita jadi berubah jadi 2 ya Prof ya. Jadi saat buka puasa dan saat sahur. Nah, kalaupun kita mau makan tuh biasanya sebelum tidur juga atau setelah tarawih biasanya kita mungkin ada makan lagi. Nah, di sini kita harus bisa memilih bahan makanan yang cocok untuk kita. Pertama sekali, Prof, itu bahan makanan saat berbuka. Nah, begitu beduk sudah bunyi, sudah azan, maka kita berbuka puasa, maka sangat disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang manis. Kenapa mengkonsumsi makanan yang manis dan mudah diserap? Itu supaya cepat menggantikan energi kita. Jadi kan menjelang berbuka puasa itu kita lemah sekali ya Prof ya. Jadi kalau sekiranya begitu berbuka puasa, makanlah yang manis. Pilihan makanannya apa? Mungkin begitu ya. Pilihan makanannya tentu saja itu yang manis-manis biasanya bisa pertama kali kurma atau air dulu ya Prof. Air manis boleh, kemudian kurma. Prinsipnya karbohidrat yang simpleks atau sederhana. Arti karbohidrat simpleks atau sederhana ini yang mudah cepat diserap tubuh. Jadi kita tenaga untuk bisa melaksanakan sholat maghrib. Itu yang pertama. Air buah boleh, kurma lebih disarankan, ataupun yang manis-manis, teh manis atau apa itu boleh untuk menggantikannya, Prof. Nah, kemudian baru setelah itu kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Nah, setelah mengadakan sholat maghrib, mungkin kita ada juga makan kola. Kola itu boleh juga, Prof, untuk menggantikan dengan cepat. Manis ya. Iya. Barulah kemudian kalau mau sholat isya dulu, kemudian sholat tarawih, baru kalau sekiranya nyaman dengan makan besar, boleh di situ. Tapi ada sebagian orang juga yang makan besar itu langsung di saat berbuka puasa. Nah, ada juga seperti itu. Nah, di saat kalau kita makan berbuka puasa itu langsung berat, maka kita harus perkirakan bahwa setelah isya nanti ya nggak usah terlalu berat lagi makannya. Tapi kalau sekiranya kita hanya berbuka, hanya kolak saja di saat berbuka, kurma dan air manis misalnya, maka setelah tarawih mungkin kita mau makan makanan besar juga boleh. Nah, persyaratan untuk makan besar ini tetap piring gizi seimbang kita, Prof. Protein. Protein itu harus lebih banyak dengan sedikit lemak. Ya, untuk karbohidratnya itu boleh
jenis karbohidrat yang kompleks. Kalau tadi pertama simpleks, sekarang sudah bisa yang kompleks. Kompleks itu udah lebih banyak seratnya, kemudian lebih bertahan lama di perut kita. Contohnya, Prof. Dina? Bisa nasi itu ya nasi oke ya, nasi yang kasar-kasar. Kemudian jangan terlalu halus. Kemudian boleh kalau mie boleh sih sebenarnya, tapi itu indeks gliksemiknya tinggi. Jadi pilih yang nasi yang agak-agak kasar sedikit boleh. Jadi boleh demikian, Prof ya. Kemudian kalau roti boleh juga sebenarnya, Prof. Tapi biasanya kita udah jarang makan besar kita itu roti biasanya. Tapi pada intinya karbohidrat yang tercukupi itu pilihannya, kalau nggak nasi, kemudian roti. Dan kalau enggak, yang penting adalah pilihlah makanan karbohidrat yang kompleks, kemudian istilahnya itu karbohidrat yang kompleks, kemudian yang membuat kita lebih berasa kenyang. Ingat proteinnya tinggi. Jadi di saat berbuka itu yang saat kita makan besar, proteinnya boleh ikan, boleh daging, yang prinsipnya jikalau dia tidak punya masalah gangguan metabolik yang lainnya. Tapi kalau sekiranya dia punya gangguan entah diabetes, kencing manis, atau penyakit-penyakit lain, maka diatur sesuai dengan kebutuhannya. Tentunya ini kita sekarang tentang yang sehat-sehat aja dulu, gitu ya, Prof. Kemudian untuk buah-buahan, buah-buahan tadi kita kan udah makan di saat berbuka puasa. Kalau setelah itu kita makan buah-buahan lagi, boleh, tapi pilihlah yang nggak usah terlalu manis lagi, gitu ya. Yang indeks glikemiknya juga sangat rendah, itu oke, Prof ya. Jadi bisa kita rasakan kalau buah-buahan juga nggak usah di jus, tapi makan aja langsung. Itu akan lebih baik. Buah pir boleh pilihannya, timun boleh. Itu jadi pilihan yang bisa, yang indeks gliksemiknya rendah, sehingga kita bisa konsumsi. Kemudian di saat sahur, ubah lagi, berubah polanya. Artinya kalau di saat sahur itu jangan lupa pilihlah karbohidrat atau yang kompleks atau lebih banyak ke arah sayur-sayuran. Nah, di saat sahur itu utamakan karbohidrat yang kompleks, sangat kompleks sekali, perbanyaklah sayur-sayuran. Di saat berbuka, ya kan, di saat makan besarnya kita makan tinggi protein yang lebih banyak. Namun berbeda dengan di saat sahur. Di saat sahur kita meningkatkan asupan karbohidrat yang kompleks, ya. Di saat sahur nggak usah terlalu banyak manis-manis, jangan makan cola lagi, jangan terlalu banyak minum teh manis, nggak usah. Karena begitu kita makan yang manis-manis, maka kita mudah lemas di pagi harinya. Oh, jadi lemas ya? Jadi, ya maksudnya pilihlah makanan yang kompleks, yang kasar-kasar di saat sahur, supaya dia energinya bisa bertahan lama. Seperti apa yang kasar-kasar kompleks tuh, Prof. Dina? Sayurnya banyak, proteinnya perlu, protein tetap perlu, ikannya, dagingnya boleh, gitu. Tapi pada prinsipnya tidak usah terlalu banyak yang manis-manis. Nggak usah makan kolak lagi atau nggak usah makan apalagi yang terlalu manis di saat sahur. Untuk membuat energi kita lebih bertahan. Yang manis-manis yang sederhana-sederhana ya, Prof. Gitu. Kalau kurma dia memang ada kelebihan-kelebihan khusus. Dia pertama sekali dia itu banyak mengandung, ada glukosa di dalamnya, fruktosa, sukrosa. Jadi dia ada mineralnya. Jadi seperti dia satu kombinasi, satu paket. Lengkap gitu. Ya. Tapi kalau minuman yang lain seperti buah-buahan kan umumnya hanya fruktosa saja, gula dari buah-buahan, jadi lebih banyak, lebih mudah untuk lebih cepat sekali digunakan. Tapi kalau kurma lebih banyak ada sodiumnya, magnesium, potasium, zat besinya semua ada. Lalu itu makanan ya. Nah, kalau minuman bagaimana nih cairan kita ini kan, apalagi ini kalau musim panas ya. Kan beda ya. Bagaimana mensiasati minum ini, Prof. Dina? Minum ini dia ada berbagai macam kondisi yang memang membuat kita perlu menambah air. Pertama kondisi panas tadi Prof bilang, kondisi yang ber-AC juga membuat kulit kita kering. Kemudian aktivitas fisik kita bertambah. Kemudian kondisi kita lagi menurun, misalnya lagi sakit, kita butuh air yang banyak. Jadi 4 kondisi ini membuat kita membutuhkan cairan yang lebih banyak, apalagi di masa bulan Ramadan ini.
Pertama, cukup minum air, kemudian distribusinya 242. Artinya 242 itu kita kan mau mencukupi sekitar 8 gelas sampai 10 gelas per hari. Masing-masing gelas itu sekitar 250 mili atau 1 gelas aqua. 1 gelas aqua itu sekitar 230 sebenarnya. Tapi paling tidak sekitar ukurannya seperti itu. Nah, kemudian 242 itu artinya 2 gelas di saat berbuka, kemudian 4 gelas di saat menjelang udah makan besar tadi, kemudian 2 gelas nanti terakhir di saat sahur. Jadi 8 gelas juga terpenuhi jadinya ya? 8 gelas terpenuhi. Saat berbuka utamakan minuman yang manis, saat sudah sahur utamakan air putih aja lebih banyak. Saat sahur. Jadi 242 itu kita harapkan bisa memenuhi kebutuhan asupan minum kita sekitar 8 sampai 10 gelas atau sekitar 2 liter per hari. Baik. Sampai kita puasa ini juga kurang air. Iya. Tapi jumlah porsinya jangan melebihi dari hari biasa ya, Prof. Dina ya. Iya. Jadi masa berpuasa ini kita bisa bayangkan kita lagi detoksifikasi juga. Nah, masalah detoksifikasi ini istilahnya kita merestart lagi pembersihan. Jadi berbagai macam racun-racun apa yang masuk itu kita kita bersihkan istilahnya. Jadi selama bulan puasa ini tubuh jam makan kita berubah. Jadi kalau kita berikan kosong lambung kita selama hampir 12 jam, gitu ya, sekitar 12 jam lebih kita beri lambung kita kosong, maka kita harapkan kembali lagi menjadi sel-selnya itu lebih bagus lagi. Gitu. Oke. Baik, Prof. Dina, ya sudah banyak sekali pencerahannya, ya. Khusus ibu-ibu yang mengatur menu untuk keluarga, mohon diperhatikan ya. Supaya asupan gizi keluarganya masih terpenuhi dan jangan berlebihan pula dari tidak berpuasa, nanti berat badannya bisa naik dan tidak bagus. Makanya dari awal berpuasa itu harus kita hitung dulu kebutuhan kalorinya. Pertama sekali tipsnya adalah sebelum bulan puasa kita harus mengontrol. Mengontrol dalam arti di sini adalah mengontrol dari berat badan kita, kemudian parameter-parameter lainnya jika memungkinkan. Karena pada saat kita seringnya itu kita kebablasan di saat kita menjalankan bulan Ramadan ini, kita seperti membalas dendam. Jadi pada intinya adalah istilahnya harus kita atur sehingga di akhir bulan puasa itu Ramadan tersebut berat badan kita juga sudah terkontrol. Nah di saat hari raya nanti itu juga kita harus mengatur juga, nggak boleh juga terlalu berlebihan. Karena begitu saat kita berlebihan, sepertinya kita melepaskan beban setelah 30 hari, 29 atau 30 hari itu, kita makan habis-habisan, maka berat badan kita akan cepat kembali lagi menjadi lebih berat lagi daripada biasanya. Makanya sekitar 2 hari atau boleh 3 hari kita lepas makan dari keadaan berpuasa itu, maka kita langsung bisa masuk ke puasa bulan Syawal atau puasa 6. Itu boleh dilanjutkan. Ini akan selama 6 hari kita mengadaptasikan lagi, baru kemudian kita kembali ke pola yang semula. Berarti puasa 6 sebetulnya adaptasi ya. Baik, Prof. Dina, terima kasih atas pencerahannya. Semoga ini bermanfaat untuk para penonton sahabat sehat kita dan dapat dipedomanin untuk nutrisi keluarga supaya akan selalu sehat selalu untuk keluarga kita. Baik, terima kasih Prof. Dina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.